pagi, selamat siang, selamat malam Bu Nani. Kami dari kelompok 13. Perkenalkan, nama saya Renhard Kristianu, NRP saya D11220204 dari jurusan Manajemen Bisnis angkatan 22. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Christopher Steady dari NRP D11220155 dari jurusan Bisnis Manajemen angkatan 2022. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli sendiri yaitu hanya terbentuk dari beberapa produsen ataupun penjual. Ada pula ciri utama dari pasar oligopoli. Yang pertama yaitu hanya sedikit produsen. Yang kedua, interaksi strategis, berarti para produsen ini sangat strategis akan apa yang dilakukan para pesaingnya. Yang ketiga yaitu kekuatan pasar yang sangat signifikan. Jadi dalam pasar, karena oligopoli produsennya sedikit, mereka bisa memungkinkan untuk memonopoli pasar tersebut. Jadi dari harga, kualitas, dan juga banyaknya barang yang tersebut. Yang keempat yaitu batasan masuk untuk peserta baru. Jadi karena mereka memonopoli pasar tersebut, jadi mereka bisa menyusahkan untuk pesaing. Baru untuk masuk. Kami ingin menjelaskan yaitu contohnya dalam industri smartphone ya. Samsung dan Apple adalah dua dari beberapa perusahaan terbesar yang beroperasi dalam pasar yang sangat kompetitif. Namun perlu diingat bahwa pasar smartphone juga melibatkan banyak pesaing lainnya. Berikut beberapa aspek tentang oligopoli antara Samsung dan Apple yang menguasai pasar elektronik di Indonesia. Yang pertama adalah persaingan. Samsung dan Apple adalah dua pemain terbesar dalam industri smartphone dan keduanya bersaing ketat untuk mendapatkan pasar. Mereka sering mengeluarkan produk-produk yang inovatif dan mencoba untuk menciptakan diferensiasi melalui desain, fitur, dan ekosistem mereka. Misalnya kalau di iOS itu untuk Apple dan Android untuk Samsung. Yang kedua ada inovasi. Karena persaingan yang kuat, Samsung dan Apple cenderung untuk terus berinovasi dan merilis produk-produk baru dengan teknologi yang pastinya terbaru. Hal ini mendorong perkembangan teknologi dalam industri smartphone secara keseluruhan akan terus berlanjut karena Samsung dan Apple melakukan inovasi terus-menerus. Yang ketiga ada harga. Kedua perusahaan ini memiliki kontrol yang cukup besar terhadap harga dalam industri ini. Mereka sering menentukan harga jual eceran yang tinggi untuk produk-produk premium mereka yang berdampak pada harga yang lebih rendah dari produsen lain. Jadi harga Samsung dan Apple ini lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk lain seperti Huawei, Xiaomi, dan lain-lain. Jadi, kesimpulannya, dalam pasar oligopoli antara Samsung dan Apple yang terus berubah menciptakan lingkungan bisnis yang sangat kompleks, meskipun keduanya memegang kunci, faktor-faktor eksternal seperti inovasi pesaing dan perubahan tren konsumen memiliki potensi besar untuk memengaruhi pergeseran kekuatan di pasar smartphone ini. Selain itu, inovasi pesaing memiliki dampak signifikan pada dinamika pasar. Saat pesaing menghadirkan produk atau fitur baru yang menarik konsumen, hal ini dapat memicu pergeseran dalam preferensi konsumen dan mengubah pangsa pasar. Kecepatan adaptasi terhadap inovasi pesaing
menjadi kunci dalam menjaga daya saing di dalam pasar oligopoli yang penuh dengan persaingan. Perubahan tren konsumen juga merupakan faktor yang penting yang dapat mengubah arah pasar, perkembangan gaya hidup, preferensi konsumen, bahkan perubahan budaya dapat memicu permintaan yang berubah. Oleh karena itu, kepekaan terhadap tren konsumen dan kemampuan untuk membaca perubahan perilaku pasar dapat menjadi aset berharga bagi perusahaan di pasar oligopoli. Dalam keseluruhan, pasar smartphone adalah contoh yang menarik dari oligopoli yang dinamis dan terus berubah. Keberhasilan perusahaan dalam lingkungan ini tidak hanya bergantung pada keunggulan produk dan pemasaran, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan eksternal dan menjaga keseimbangan strategi jangka panjang dan responsivitas terhadap perubahan pasar yang mendadak. Nasi goreng rasanya gurih. Dimakan di Kota Batu. Ku ucapkan terima kasih Atas semua kasih dan perhatianmu.